Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tutorial pengganti sebagai pengganti tutorial kita eh, pada pertemuan ketujuh kemarin. Dikarenakan saya ada kesibukan benturan dengan kegiatan kuliah saya. Nah, maka dari itu saya akan membuatkan video pengganti ini. Nah, langsung saja kita ke soal tutorialnya. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik. Yang mana di sini sudah ada soalnya. Yang nomor satu yaitu sebuah flux magnetik yang melewati sebuah loop dinyatakan sebagai fungsi waktu dengan flux B sama dengan 12T kuadrat plus 5T plus 8, di mana flux B dalam mm Weber dan T dalam second. Nah, jadi di sini kalau dia satuannya mm Weber ini nanti bisa di akhir itu karena ini ditanya GGR induksi kan satuannya volt, bisa menggunakan satuan millimeter volt. Nah, yang ditanya itu yang tidak ada tentukan GGR induksi pada T 4 second. Yang B, kemanakah arah arus induksi pada hambatan R hambatannya. Oke, kita langsung ke soal ini, ke jawabannya. Nah, di sini udah ada jawaban ya. Nah, untuk mencari GGR induksi itu sendiri, kita menggunakan rumus, yaitu mutlak GGR induksi sama dengan turunan dari flux B tadi diturunkan terhadap titik. Nah, tinggal itu rumus tadi, fungsi atau fungsi yang di atas ini, tinggal kita turunkan saja terhadap fungsi T dengan turunan pertamanya. Nah, turunan pertamanya tersebut yang merupakan fungsi GGR induksi. Nah, yang ditanyakan tadi tuh pada saat 4 second tinggal dimasukin aja saja nilai T nya. Ini GGR induksinya sama dengan 24 dikali 4 ditambah 5 sama dengan 101 mV. Tahu, nanti bisa kalian cek sendiri berapa hasilnya. Nah, langsung aja kita soal nomor B, yaitu menurut hukum Faraday, perubahan flux magnetik bertambah dengan bertambahnya waktu. Jadi kalau flux magnetiknya bertambah, maka waktunya juga ikut bertambah. Sedangkan menurut hukum Lenz, arus induksi yang timbul pada loop berarah sedemikian sehingga menghasilkan medan magnet induksi yang melawan perubahan flux magnetik. Jadi kalau ada loop yang berarah itu, yaitu berlawanan dengan medan magnetnya. Artinya perubahan flux magnet itu berlawanan dengan medan magnetnya melalui area yang dilingkupi oleh loop tadi. Nah, jika ini jadi jika besarnya B tadi bertambah, artinya perubahan medan magnet berarah ke dalam atau yang berbentuk silang tadi di gambar ini silang. Nah, sedangkan yang ditanya tadi itu kemanakah arah arus induksi pada rambatan R. Nah, pada rambatan R, medan magnet induksi seharusnya itu berarah keluar atau yang bentuk titik, sehingga arus induksi berarah atau CCW itu, atau dalam kurung itu berlawan arah jarum jam dengan besar. Nah, kita pakai rumus sinusoidal karena ini ada loopnya. Dengan rumus ini sebenarnya ini GGR induksi tadi ya, karena sama dengan GGR induksi tadi itu sama per R sama dengan I per R
tadi itu turunan GGL induksi tadi. Nah, di sini ada I. Bentar. Di sini ada bentar. Di sini ada I itu. Nah, di sini tuh ada angka 1. Ada angka 1. Angka 1 tadi itu kan sebagai pengganti per GGL induksi tadi itu. Jadi setelah dijabarkan tadinya 1 per R sama dengan yang GGL induksi tadi yang udah didapetin di soal nomor 1. Nah, jadi kemanakah arahnya itu, keluar atau yang bentuk titik dengan berarahnya CCW atau berlawanan arah jawabnya dengan rumus fungsinya 1 per R dikali 24T plus 5. Oke, bisa dipahamin ya sampai sini. Jadi kita langsung ke soal nomor 2. Kalau masih bingung silahkan ditanya ke saya di kolom komentar, bisa PC pribadi bisa. Nah, nomor 2 ini perhatikan gambar di bawah ini. Nanti gambarnya di bawah ya. Sebuah kawat berbentuk huruf U diletakkan dalam medan magnet homogen atau B vektor sebesar 0,6 Tesla dengan bidang kawat tegak lurus terhadap medan magnet B vektor. Kemudian sebuah batang peki diletakkan di atas kawat U sehingga terjadilah induksi elektromagnetik dengan dua kaki kawat U. Batang peki tersebut yang panjangnya atau L-nya 40 cm bergerak ke arah kanan dengan kecepatan konstan sebesar, dan kecepatannya 12 meter per sekon. Jika hambatan pada kawatnya adalah 20 ohm dan anggap bahwa hambatan batang dan relnya dapat diabaikan. Nah, hitunglah A. GGL induksi dalam rangkaian, yang B. arus dalam rangkaian, yang C. arah induksinya, yang D. gaya yang diperlukan untuk menggerakkan batang. Anggap gaya luar yang bekerja padanya dihilangkan, gaya luarnya dihilangkan, dianggap. Nah, yang E. daya yang disisipkan dalam hambatan. Nah, gambarnya itu seperti ini, bisa dilihat kan ya, sini gambarnya. Nah, yang pertama adalah GGL induksi dalam rangkaian. Sampai sama ke soal nomor 1 tadi, tapi di sini kita memakai bukan flux, tapi kita memakai gaya medan magnetnya dengan GGL induksi sama dengan gaya medan magnet tadi diturunkan terhadap T. Nah, dengan setelah dimutlakan itu medan magnetnya B nya tadi kan udah ketahui medan magnetnya berapa, habis itu panjang L nya karena dia berapa udah ketahui kan, L nya tadi dikali turunan dx per dt. Ini per sumbu x diturunkan hadap t, atau dalam kondisi ini yaitu nilai dx per dt nya itu adalah kecepatannya. Nah, jadi tinggal kita masukin nilai induksinya sama dengan 0,6 Tesla dikali 0,4 dikali 12 meter per sekon, atau setelah jumlahkan sama dengan 2,88 volt, atau kalian bisa jumlahin sendiri apakah benar atau salah. Oke, kita lanjut ke yang B, arus dalam rangkaian. Nah, seperti yang tadi kita itu rumus arus listrik itu adalah GGL induksi tadi. GGL induksi dibagi hambatannya atau kalau dalam rumus rangkaian ininya, rumus biasa, rumus listrik itu kan I bersama dengan V per R.
Ini karena dalam konteks medan magnet, jadi di sini ganti GGL induksi. Jadi GGL induksi dibagi rambatannya berapa? Hasilnya 0,114 ampere. Nah, untuk arahnya sendiri, arah arus induksinya yaitu berlawanan dengan arah perputaran jarum atau tadi CCW ya. Kemudian batang peki digerakkan ke kanan, maka luas loop makin besar. Ketika batang P tadi digerakkan peki ini, ketika batang peki ini digerakkan ke kanan sini, maka dia kuat arusnya itu akan semakin besar. Jadi di sini akibatnya flux magnetik yang dihasilkan juga semakin besar. Berdasarkan hukum Lenz, arah arus induksi yang dihasilkan harus melawan perubahan flux tersebut. Jadi arah arus induksi yang dihasilkan harus memperkecil flux tersebut. Nah, jadi ini terjadi jika arah medan magnet yang dihasilkan arus induksi berlawanan dengan arah medan magnet yang ada atau arah medan magnet yang dihasilkan arus induksi magnet harus dari belakang ke depan. Dengan aturan tangan kanan, maka arah medan magnet dihasilkan berarah dari belakang ke depan, maka arah arus induksinya berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Oke, jadinya dari arah arus induksinya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena dia itu dengan kaidah tangan kanan itu, medan magnet itu berarah dari belakang ke depan, artinya dia masuk. Jadi sehingga arah arus induksinya itu berlawanan searah jarum jam putarannya. Nah, langsung aja kita soal nomor D. Gaya yang diperlukan untuk menggerakkan batang, anggap gaya luar yang bekerja padanya hilang. Nah, sama dengan gaya magnet pada batang tersebut, besarnya gaya tersebut adalah, nah tadi udah dapetin kan rumus apa itu, rumus kuat arus tadi kan udah didapetin, tinggal kita kali-kaliin aja, karena di sini anggap gaya luar yang bekerja padanya hilangkan. Artinya sama aja, itu gaya magnetnya itu pada batang tersebut. Artinya gaya yang diperlukan itu untuk menggerakkan batang itu sama aja kayak kita menggerakkan gaya magnet pada batang tersebut. Nah, simpelnya jadinya untuk kalau dianggap gaya luarnya itu diabaikan, langsung aja kita kali dengan rumus medan magnet tadi berapa dikali kuat arusnya dikali panjang batang tadi. Jadi hasilnya 34,56 mm N, artinya milimeter Newton. Nah, jadi hasil kita langsung aja lanjut ya. Jadinya hasilnya tadi itu adalah 34,56 mm Newton, karena di sini kita memakai satuan SI-nya yaitu untuk gaya magnet dan gaya magnet, dan untuk menggerakkan batang itu sama dengan mm Newton. Yang daya yang disisipkan dalam hambatan sebesar adalah, kita pakai penggunaan rumus yang rumus daya P sama dengan, sebenarnya ini rumus ini dari rumus I, bentar ya, P kali I R gini. Nah, di sini yang ditanya itu hambatan, jadi R-nya aja nih yang dipindahin ke sini. R sama dengan R-nya sama dengan I kuadrat atau V.
Atau kita langsung pakai saja rumusnya. Jadi di sini tidak usah pusing nanti kalian pusing penjabaran rumusnya. Kita langsung saja. Rumusnya itu adalah di sini udah kelihatan ya. P sama dengan I kuadrat kali R, atau sama dengan 0,144 A kuadrat 20 ohm sama dengan 4114,72 mm watt. Atau kita bisa pakai rumus ini yang udah ketahui tadi apa, yaitu 34,56 Newton dikali kecepatannya saja, sama kok hasilnya. Lebih simpelnya ini, jadi kalau yang ditanya itu gaya sisipan, dari sisipannya itu tinggal kalian kali aja gaya gaya mantiknya berapa dikali kecepatannya. Oke, kita langsung soal nomor 3. Nah, di sini udah soal nomor 3, yaitu diketahui sebuah solenoida memiliki panjang L-nya itu 20 cm dengan luas penampang A-nya 5 cm per segi dan 20 N-nya itu 120 liter. Berapakah arus dalam solenoida tersebut yang digunakan untuk menginduksi GGL-nya dalam 20 volt selama 5 detik? Di sini pertama kita hitung dulu induktansi dari solenoidalnya dengan rumus L sama dengan mu 0 kali N kuadrat A kali L. Hal itu kan udah ketahui semua kan, mu 0 ketetapan dikali N nya tadi, ini N kecil. Jadi kalau untuk nyari N kecil ini 120 tadi dibagi panjangnya, dikuadratkan dikali hasilnya, itu hasil akhirnya 4,5216 kali 10 pangkat min 5 induktansi. Ini lambang induktansi ya, lambang nemuinnya. Nah, menurut hukum Faraday diperoleh arus sebesar. Nah, kita langsung nyari GGL induksinya dengan kita menggunakan flux magnet tadi, L dikali kali I kuat arusnya. Jadi L nya bisa dikeluarin, kali I nya turunan I diturunkan terhadap T. Dengan bentuk sederhananya bisa dikali silang, yaitu ini GGL induksi dikali DT sama dengan L kali DL. Kita lanjutkan ke bawahnya. Nah, di sini tinggal kita masukin aja nilai apa, karena ini di sini turunan, maka kita integralin biar dapat hasilnya. Dengan integralnya yaitu GGL tadi dibagi L integral dari DT untuk mendapatkan berapa nilai arus dalam solenoida tadi. Nah, dengan rumus tadi kan udah tahu ya, GGL induksinya tadi berapa, ini 20 volt ya, dikali L nya tadi berapa, L tadi udah didapetin dari sini, indukasi 4,5216 kali 10 pangkat min 5 Heri dikali 5 ini DT tadi 5 detik. Karena ini nggak ada integral dari DT tadi, dia nggak ada satuan, jadi tinggal tulis saja kali 5 sama dengan hasil akhirnya yaitu 2,21 kali 10 pangkat 6 ampere. Jadi kuat arusnya dalam solenoida itu hasilnya 2,21 kali 10 pangkat 6 ampere. Lanjut aja kita ke soal nomor 4. Nah, sebuah solenoida panjangnya 1 meter dengan intinya berisi udara memiliki diameter
menampang 0,36 meter dan 2000 lilitan, atau N-nya ini loh nampangnya, atau A-nya di sini adalah L-nya. Sebuah kumparan memiliki 125 lilitan dilekatkan di sekeliling solenoida tersebut. Tentukan nilai induktansi bersama dari sistem tersebut. Nah, jadi di sini ada dua perbandingan antara perbandingan satu dengan perbandingan lain. Yang ada nilai induksi yang pertama dibandingkan dengan induksi yang kedua. Nah, di sini ada dua lilitan. Oke, kita bawahnya. Nah, jadi untuk nyari apa tuh? Nah, untuk nyari nilai induksinya itu sendiri, kita pertama itu besar kita menggunakan perbandingan flux magnetik pada kumparan oleh solenoida yang berarus. Jadi dengan rumus NK dikali flux KS antara kedua tadi sama dengan M dikali kuat arus di titik S. Dengan flux KS tadi itu medan magnet titik S dikali penampangan di titik K, dan BS itu sendiri yaitu rumusnya mu 0 kali NS kali IS, sehingga diperoleh nilai induksi bersama sistem semparan tersebut. Langsung saja rumusnya itu M, ini M nilai induksi yang bersama pada sistem tersebut, pada sistem kumparan. Nah, tinggal dimasukin nilai K nya berapa, nilai K nya ini dikali KS tadi langsung dimasukin KS nya dibagi IS. Nah, IS tadi kita pakai perbandingan ini. Nah, IS tadi ya, nih yang saya blok ini ya. Nah, ini kita bandingkan ini dengan kita balik yang dicari itu IS, jadi BS dibagi mu 0 per NS seperti ini. Jadi hasilnya kalau disamakan itu hasilnya itu mu 0 yang kita pakai rumus itu adalah mu 0 kali NS dikali NK dikali kuat ini plus penampang di titik K. Jadi yang dicari di titik S itu adalah lilitan tadi dibagi 1 meter yang sudah diketahui di soal tadi kan. Lilitannya dibagi, untuk mencari n kecil itu jumlah lilitan dibagi panjang berapa, L kali berapa. Nah, tinggal dikali ini ketetapan dikali NS tadi yang dijelasin tadi, ini NK nya 125 dikali luas penampang tadi, karena ini berbentuk kumparan jadi luas penampangnya itu 1/4 dikali pi dikali 0,36 meter persegi. Hasilnya yaitu nilai induksi bersamanya dalam satu sistem kumparan itu sama dengan 31,95 mm Hg. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini soal nomor 5, sebuah solenoida mempunyai induksi 60 mm Hg dan hambatan 0,25 mm ohm. Jika solenoida dihubungkan dengan baterai, berapa lama arus mencapai setengah nilai keseimbangan akhirnya? Jadi di sini bentuknya itu seperti rangkaian hukum Kirchhoff. Atau pada di SMA kan udah pernah belajar kan ya, hukum Kirchhoff gimana bentuknya. Nah, di sini persamaannya itu GGL induksi, karena ini berdasarkan induksi dan dalam kondisi solenoida, jadi GGL induksi dikali IR dikurang L-nya tadi berapa, L dikali L-nya, atau besar induksi tadi kali DI diturunkan terhadap DT sama dengan 0. Nah, mula-mula sesaat setelah saklar ditutup, kalau saklar ditutup, saklar di sini nih, saklar ditutup, arusnya itu 0 dan GGL induksi sama dengan GGL baterai. Jadi bisa kita sederhanakan untuk persamaan ini, jadi DI per DT itu sama
dalam kondisi 0 sama dengan GGL induksi per L tadi, indutasi. Nah begitu arus meningkat, potensial IR tadi atau V sama dengan I kali R juga meningkat, tetapi dan laju perubahan arusnya menurun, sehingga sesaat kemudian arus telah mencapai nilai positif atau nilai ampernya itu nilai positif, dan laju perubahan arusnya adalah DI per dt sama dengan GGL induksi per L dikurang I kali R atau I kali R per L, karena tadi ini makanya dikurang tadi itu karena nilainya itu menurun dengan nilai lajunya tadi menurun. Nah, jadi pada saat ini arus yang masih terus meningkat tetapi laju yang semakin lebih lambat dibandingkan ketika T sama dengan 0. Nah, jadi nilai akhir arus dapat diperoleh dengan membuat kuat arus tadi diturunkan terhadap dt sama dengan 0, dan nilai akhir arus ini adalah, nah ini kita buat sama dengan 0, jadi nilai arus akhirnya itu adalah IF sama dengan GGL induksi per R dengan persamaan 5.3 dengan kondisi awal di 5.2 dan kondisi akhir di 5.4 ini mempunyai solusi, itu I nya sama dengan GGL induksi per R dikali 1 min E ini GGL induksi pangkat min RT per L, atau dalam kondisi sederhananya itu min T per tau L. Tau L itu dari L per R adalah konstante waktu induktif. Tau ini merupakan ketetapan ya. Jadi jadi bisa langsung kita, sehingga lama arus mencapai setengah nilai keseimbangan akhirnya, yaitu adalah setengah IF sama dengan 1/2 GGL induksi per R sama dengan GGL induksi per R dikali 1 min E pangkat min T per tau L tadi. Nah, dengan T nya tadi sama dengan tau L ln 2. Ln 2 itu apa ya? Untuk bisa menghilangkan nilai per tadi, kayak kita lenin. Oke, sama dengan L per R dikali ln 2 sama dengan L per L tadi. L nya tadi udah ketahuin, tinggal dikali ln 2. Itu hasilnya lama arus itu mencapai setengah nilai keseimbangan akhirnya, yaitu adalah 166,36 second, atau setara dengan berapa menit dikali 60 dibagi 60. Kira-kira sekitar 166 bagi 60 sekitar 2 menit setengah lah, 2,5 menit. Nah, ya itu bisa dipahamin ya. Kita langsung aja ke soal nomor 6. Sebuah kumparan dihubungkan secara seri dengan hambatan 10 kilo ohm. Sebuah baterai ideal 50 volt dipasangkan pada kedua perangkat dan arus mencapai 2 mm ampere setelah 5 milisekund. Berapakah banyak energi yang tersimpan dalam kumparan pada saat yang sama? Nah, konstanta waktu induksi tadi dari rangka ini adalah, ini sampai sama, kita menggunakan konstanta waktu induktif yang kita cari di atas tadi. Nah, di sini tinggal kita masukin aja apa konstanta waktu induktif tadi sama dengan persamaannya itu sama dengan 1 dikurang IL per GGL induksi, atau sama dengan min T min T per
tau L. Untuk menghilangkan eksponen tadi kita menggunakan len, tinggal dilenin aja 1 min IR per kegiatan induksinya sama dengan len sama dengan I kali L tadi sudah ketahui. I nya tadi ini kuat arusnya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 ampere dikali L nya dari lambatannya sama dengan 10 kilo ohm dibagi voltnya. Hasilnya itu min 0,5108 min 0,5108. Dengan kalau kita mencari taunya tinggal dibagi, ini kan minus sama minus bisa coret, tinggal T dibagi 0,0518. Hasil T tadi 5 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya nilai tau L nya itu sama dengan 9,79 kali 10 pangkat min 3 second. Sedangkan untuk besar indukasinya sama dengan L, tau L tadi dikali R nya aja langsung, hasilnya 97,91 Henry. Sehingga energi yang tersimpan dalam komparan pakai rumus U, energi yang simpan untuk dalam medan magnet tersebut adalah setengah kali L kali I nya tadi kali buat arusnya tadi I kuadrat. Jadi setengah kali indukasinya tadi, besar indukasinya tadi dikali arusnya dikuadratkan. Hasilnya 1,996 kali 10 pangkat min 4 Joule. Tahu di sini nanti kalau kalian coba sendiri hasilnya itu apakah beda, silakan konfirmasi atau ganti di kalian masing-masing. Nah, itulah tadi tutorial pengganti kita, mungkin agak cepat. Kalau ada yang tidak paham nanti bisa ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.